Ada pertanyaan di chatting, saya bacakan. Dari Pak Angki, bagaimana dengan Illuminati? Apa itu? Penjelasan bahwa USA dan Israel akan pisah dari one world government, tetapi saat ini fakta bahwa pusat satanisme dan pusat kegelapan dunia adalah di US, Amerika. Pusat agama-agama sesat semuanya di USA. Bagaimana USA bisa terlepas dari itu semua? Ya, apakah bait Allah yang ketiga ini sudah kelihatan? Ini pertanyaan dari chatting. Silakan. Nah, itu dia. Kalau kita ngelihatnya dari kenyataan, kayaknya mustahil, nggak mungkin dong, gitu kan? Tapi firman Tuhan udah jelas-jelas kan bahwa kita Israel itu nggak akan dibawa antikris. Kalau Israel udah dibawa antikris, dia nggak akan diserang loh, ya kan? Antikris tuh akan menyerang Israel terus. Kalau kalian baca ini Wahyu 12 itu antara perempuan sama dragon gitu kan. Mereka terus si dragon ini pokoknya dari mula-mula terus saya nggak ngerti itu apa itu artinya, saya nggak tahu. It's talking about the Illuminati. Ya, apa itu Illuminati? Artinya apa? It's a society organization. Oh, nggak pernah dengar. Illuminati itu kelompok yang ditafsirkan sebagai pemerintah bayangan Amerika yang kadang disebut lobi Yahudi dan yang ada di mata uang $1 di bagian atas itu, yang mata itu. Nah, itu yang disebut kelompok Illuminati biasanya. Dan itu nanti yang dianggap sebagai penguasa one world government. Nah, ini dia ya. Sekarang kita juga gimana ini? Nah, ini kalian harus waktu Donald Trump presiden, kita dikeluarin semua kan? Dia keluarin kita dari WHO, dia keluarin kita dari Paris Agreement, dia keluarin kita, dia nggak ngasih uang ke PBB, dia bilang this is ridiculous karena negara-negara lain katanya ngasihnya cuma sedikit. Kenapa USA ngasih paling banyak gitu? Dia businessman, dia keluarin semuanya. Kita sebagai orang Kristen kesenangan gitu, dia bilang yes. Nah ini udah akhir zaman, ini dia nih tanda-tandanya, kita keluar semua nih bakal berdiri sendiri. Taunya sekarang si Biden masuk, parah lagi, dia kebalikannya semua apa yang si Donald Trump buat, dia masukin semua, jadi kita begini gitu. Sekarang kita lagi perang besar-besaran di Amerika ini, yang nggak ada orang yang tenang-tenang aja gitu ya. Nah, aku nggak tenang-tenang gitu. Aku mau ikutan. Kalau mau berkelahi, aku mau jadi soldiernya gitu. Saya mau kita orang-orang Kristen itu the soldiers of God. Kita serdadu-serdadu Allah, pakai the armor of God, kita perang. Itu yang sifat saya begitu, kayak mungkin menurut si Papi dikit ya. Si Papa tuh pokoknya pantang mundur orangnya. Dan saya juga nggak mau mundur. Mau bikin salah, tapi maju terus. Jadi jangan ini ya. Memang ini siapa yang nanya, Angki? Angki, memang kalau dilihat kelihatannya nggak mungkin gitu. Kelihatannya nggak mungkin. Bagi manusia nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Kalau di Markus 27, humanly speaking is impossible, but not with God. With God everything is possible. And Tuhan itu, aku tuh nanya ya sama Tuhan kemarin ini, Tuhan kenapa sih Tuhan tuh kok selalu detik terakhir gitu baru ngejawabnya tuh detik terakhir gitu. Benar nggak? Jadi Tuhan tuh biasanya nunggu sampai udah parah banget baru misalnya keajaiban terjadi gitu. Nah, Tuhan tuh kasih ini ya, kayak saya nggak dengar di kuping tapi di hati itu Tuhan bilang kalau setiap kamu sembahyang saya jawab langsung. Dia bilang iman kamu nggak akan tumbuh. Benar juga ya, aku pikir benar juga. Kalau setiap kita sembahyang dapat, gimana bisa
iman itu karena nunggu ini, masa nunggu ini yang paling parah kan, kayak gitu. Bagaimana caranya terlepas dari semua yang di US, nggak tahu gimana caranya. Kita sekarang banyak berkelahi lah, kita banyak di sini corrupt gitu ya, semuanya corrupt. Jadi banyak kayak tokoh-tokoh itu yang anti Kristen, jadi dia pro LGBT, dia pro kayak Disney gitu. Kita orang-orang Kristen nggak ada yang ke Disney, dia jadi dia bankrupt gitu. Nah kita itu peperangan kita, perkelahian kita itu gitu nge-bankrupt toko-toko atau company yang begitulah, yang against firman Tuhan. Kita nggak mau belanja di situ. Itu bangkrut ya? Bangkrut, betul. Kita mau bangkrutin semua ini. Itu sulit sekali ya, karena tokonya tuh makin lama makin banyak nih yang against the Bible gitu. Jadi kita makin lama makin sedikit bisa shopping gitu kan. Tapi nah itu dia, Tuhan itu ya amazing. Tapi sekarang mulai bakal ada Disney World ya. Disney itu yang di Florida. Wah, dia bukan main dah, itu bukan main. Anak-anak kita kalau diceritain kalian nggak akan percaya, kecuali karena di berita nggak ada. Tapi sekarang bakal ada Disney, kayak Disney World mulai dibuat. Pak Sam sekarang di Disney di Ohio, dia bakal ngebuat nih. Nah itu konservatif, jadi itu bakal ayat-ayat. Jadi kita orang-orang Kristen, kita ini ya, kita mati nggak bawa uang kan? Uang untuk apa sih gitu? Aku sih mendingan berkelahi, kita kasih uangnya untuk membangun inilah. Jadi saya yakin Amerika akan kembali godly nation, akan godly nation again. Terus kalian kalau nganggur, kalian dengerin namanya Kim, K-I-M, Kim Clement. Nah itu dia udah meninggal tahun 2015. Saya dengerin dia semua nubuatnya dia ya, itu hebat banget deh. Semua yang dia nubuatin tentang Amerika terjadi semua. Terjadi. Nah, jadi saya percaya gitu kalau nubuat terjadi gitu, dan dia orangnya udah meninggal gitu. Jadi dia sudah bilang sebelum terjadi ini, dia sudah ngomong bakal gini. Belum terjadi ini, terus dia meninggal. Nah sekarang apa yang dia buat tuh dia terjadi gitu semuanya. Dia udah ini deh. Dia udah bilang gitu bakal ada apa segala, dia ngomong gitu. Jadi saya kelihatannya nggak terjadi, belum terjadi, tapi saya nggak akan goyah, imanku nggak akan goyah tentang Amerika. Terus tadi apa, Heru? Bait Allah apa? Ketiga udah terjadi, belum terjadi ya. Bait Allah belum dibangun. Yang ketiga sudah kelihatan, belum. Sudah kelihatan maksudnya? Sudah dibangun, belum. Belum dibangun. Ya. Tapi Israel sudah mempersiapkan semua. Gitu. Waktu saya ke Israel 2-3 tahun lalu tuh saya udah lihat gitu semuanya. Karena itu kayak alat-alat tabernakel, apa sih namanya yang buat gotong itu ada dari emas. Dia taruh di mana-mana tuh di Israel, di pinggir jalan, tapi dia kotakin pakai gelas gitu ya, pakai kaca gitu. Jadi kita bisa lihat dalamnya gitu. Pokoknya udah komplit. Jadi tinggal ngebangun bait Allahnya, mereka udah ada nih semua furniture-nya, semuanya udah ada gitu. Kecuali si sapi merah. Waktu itu dia belum ada, dia bilang. Tapi sekarang udah ada. Udah 4 lahir sapi sempurna merah. Oke, sambung dengan pertanyaan berikutnya. Apakah tanda binatang itu adalah chip AI ya yang dibuat Mark Zuckerberg yang sudah siap ditanam di otak manusia? Ya. Tanda binatang maksudnya intelijen ya. Ya, maksudnya tanda binatang apa? Tanda binatang yang ada di kitab Wahyu ya rasanya ya. Jadi ini pertanyaannya, apakah tanda binatang adalah chip MA yang dibuat yang siap ditanam di otak manusia?
I don't think so. Itu simbol binatang itu di Alkitab, Tuhan ya, bukan AI, is real. Itu simbol itu cuma Tuhan kasih tahu bahwa negara ini bakal ada di akhir zaman. Jadi kayak media Persia itu rasanya Jerman kan aku bilang, tapi media Persia kan udah nggak ada lagi. Jadi Tuhan nggak bisa bilang media Persia bakal menjadi one world government, kan udah nggak ada. Jadi Tuhan kasih simbol. Jadi ini ya, nubuat itu. Nah ini juga ya, kalian bagus ya. Nubuat itu bukan Tuhan bilang, oh ini bakal terjadi, bukan begitu. Nubuat itu Tuhan sudah lihat itu terjadi, makanya pasti terjadi. Gitu. Nah ini ilustrasinya itu kayak di puncak gitu ya, kayak tebing tinggi gitu ya. Nah Tuhan tuh di atas. Ini cuman contoh ya. Tuhan tuh duduk di atas. Nah kita mobil dari sini mau mengkol kan nggak bisa lihat kan di tikungan ini, tapi Tuhan di atas sini dia bisa lihat. Oh ini ada mobil, di sini ada mobil. Kalau kamu nggak ke kiri ini tabrakan gitu. Itu seperti gitu gitu. Jadi Tuhan itu sudah melihat semuanya. Nah itu Tuhan kasih tahu semuanya ke kita di firman Tuhan. Bakal gini karena Tuhan sudah melihat itu terjadi gitu. Sudah buat kita akan terjadi, di mata Tuhan sudah terjadi. Gitulah. Nah itu tentang chip ini ya, saya punya kucing anjing, itu di chip supaya dia nggak hilang. Jadi kalau si kucing hilang, ada yang nemuin, dibawa ke dokter hewan, diperiksa, dicing gitu chipnya, oh dia bisa tahu itu punya saya gitu, semuanya udah di komputer, yang punya siapa, namanya siapa, alamat, jadi tinggal ditelepon, saya punya kucing kamu nih katanya, karena ada chipnya. Nah itu saya bilang mereka praktis ya, nantinya kita bakal dicip kalau mau. Nah itu kalau kita punya kebebasan, kita tahu 666 ya jangan mau karena Tuhan bilang jangan. Tapi ya itu, kamu nggak bisa jual dan beli. Oke, saya kira masalah apakah tanda binatang adalah chip segala macam itu banyak tafsiran dan berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Jadi ya dipersilakan untuk mendengar banyak pandangan, lalu pilih yang dianggap benar. Ya, dalam Kitab Lukas ada satu ayat yang berkata, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, engkau melihat awan di langit, berkata akan hujan, berkata akan panas terik, ya ramalan cuaca ya. Engkau tahu menilainya, kenapa engkau tidak dapat menilai zaman ini dan memutuskan sendiri apa yang benar. Jadi ya silakan dengar banyak pandangan, lalu putuskan sendiri yang dianggap benar. Betul. Well, ya dianggap benarnya menurut firman Tuhan ya, karena firman Tuhan tuh nggak bohong gitu. Kita nggak mau tebak gitu ya, kita mau berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang kita pegang gitu. Walaupun terus terang aja firman Tuhan ini kebanyakan nggak masuk akal di otak kita. Ya kan? Believe by faith, not by sight. Believe by faith gitu ya, apa sih? Ya, jadi seperti ayat yang tadi dikatakan di awal oleh Bu Linda, ya umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi dengan lambang-lambang yang diberikan, memang salah satu tujuan Tuhan itu supaya kita ini mau belajar, mau menyelidiki firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan secara jelas lengkap gitu nggak perlu belajar. Jadi itu jadi namanya peta zaman nanti. Ya. Ya, jadi tujuannya ya semuanya ini supaya suka belajar firman Tuhan gitu. Ya. Benar, makanya aku senang kalian ngomong. Jadi aku juga belajar. Karena aku juga masih belajar ya. Kita manusia, jangan percaya sama aku, jangan percaya sama si Heru, jangan percaya sama pendeta-pendeta yang ngomong khotbah. Karena kita bikin salah, ya. Kita cuman ya kisah Rasul 17:11, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci
untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kalian harus, apapun yang saya katakan, saya bisa salah, lihat di Alkitab dan bilang, ini kok Alkitab bilang gini, benar nggak gitu. Jadi kita bisa sama-sama share dan tumbuh sama-sama ya. Oke, kita lempar lagi. Siapa yang mau bertanya atau memberi komentar atau memberi masukan? Ini kan juga ada hamba-hamba Tuhan senior ya, ada Pak Sam. Lain, silakan ya. Ada masukan atau ada pertanyaan, silakan. Kalau ini bicara konteksnya akhir zaman, itu skup yang luas sekali. Pak Sam, silakan. Terima kasih Bu Linda untuk apa yang sudah disampaikan. Dan kami percaya bahwa seperti tadi firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa langit dan bumi satu waktu lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab itu pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi. Ya, oleh sebab itu kita juga seperti sudah dibilang tadi, kita terus belajar dan kita terus menyelidiki firman Tuhan sehingga kita bisa sungguh-sungguh berdiri teguh di atas dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan semuanya itu akan terjadi, yaitu kapan Tuhan itu akan datang kembali dan bagaimana selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, kita harus siap sedia. Dan selama kita siap sedia dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita punya tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada segala bangsa, supaya pada waktunya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi juga banyak orang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kita. Dan khususnya buat kami yang di Amerika, kami akan terus juga berdoa untuk Amerika supaya Tuhan lagi membuat Amerika great again, seperti tadi juga disampaikan. Ya, terima kasih Bu Linda, Tuhan memberkati Pak Heru dan semua saudara. Haleluya. Amin. Oke, saya mau bacakan sebuah ayat ya. Dan ini adalah dasar daripada penelitian akhir zaman atau nubuat-nubuat yang lain. Dalam kitab Amsal 25 ayat 2. Ya, ini ayat yang menarik ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk selamat masuk surga, ya, karena kalau tujuannya cuma selamat masuk surga, memang sebaiknya habis bertobat lahir baru langsung aja pulang, ya, langsung aja pulang. Ada seorang penginjil dari Cina, itu dia pernah berkata, kalau tujuan hidup Kristen adalah masuk surga, saya akan berkhotbah dengan Alkitab di tangan kanan dan stand gun di tangan kiri. Stand gun itu yang senjata nembak berantai itu, ya. Dan dia berkata, kalau ada orang bertobat, saya akan baptis dia. Lalu setelah baptis lahir baru, saya akan bawa ke tanah lapang, saya bariskan, saya tembak mereka. Saya mau mengamankan hasil pelayanan saya di surga. Kenapa? Karena kalau hidup di dunia kan bisa murtad, bisa kena sakit penyakit, kena musibah, godaan, kena bermacam-macam malapetaka. Ya, jadi satu hal yang kita perlu tahu bahwa selain keselamatan masuk surga, Tuhan memberi kita panggilan yang lebih mulia, yang disebut dengan Injil Kerajaan. Ini tidak ada loh di agama lain, cuma ada dalam kekristenan. Ya, nah. Injil Kerajaan itu apa? Ya, kabar baik tentang kerajaan Allah, bahwa kita dipanggil untuk kita memiliki panggilan yang lebih tinggi untuk ikut memerintah bersama dengan Kristus. Nah, kalau kita dari SMP ke SMA ya mesti belajar, ngadepin ulangan dan seterusnya. Ya, tiap kali naik peringkat kan mesti belajar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi raja-raja dan imam-imam ikut memerintah dalam kerajaan surga? Ya mesti belajar. Makanya itu yang disebut kemuliaan raja-raja. Ya, jadi Amsal 25 ayat 2 ini Tuhan memberi kepada kita manusia sebuah permainan
Tuhan itu suka mainan sama kita ya. Jadi di sini kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Saudara, belajar firman Tuhan, belajar akhir zaman itu bagus. Belajar mendengar itu bagus. Tapi juga Tuhan ingin kita itu lebih daripada pasif mendengar, yaitu apa? Menyelidiki. Karena itu kita compare, kita bandingkan pengajaran satu dengan pengajaran lain dan seterusnya. Lah dengan bantuan daripada pribadi Roh Kudus, ya berdoa supaya kita mempunyai kesimpulan yang benar, ya poin-poin pelajaran yang benar. Tapi intinya adalah belajar. Jadi janganlah kita mau jadi murid pasif. Artinya apa? Ya aku nggak mau belajar, aku mau terima kesimpulan akhir aja. Maka terus tanya sama Bu Linda, ya apakah chip itu tanda binatang itu sama dengan AI misalkan, atau tanya kepada yang lain ABCD. Ya itu boleh saja, tapi kita compare dengan pengajaran yang lain supaya kita bisa ambil kesimpulan. Nah, memang Tuhan kadang-kadang membuat itu cukup sulit. Ya, kalau naik peringkat kan pelajaran makin sulit. Ya, apalagi kalau mau lulus sarjana ya ujiannya makin sulit. Ya, sehingga pandangan atau kesimpulan orang belajar itu bisa berbeda-beda. Nggak gampang satu kesimpulan sama rata. Contoh, soal pengangkatan, rapture. Ya, tadi Bu Linda sempat singgung itu ya. Nah, pengajaran tentang rapture ini akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang berbeda-beda penafsiran. Ada yang pra-tribulation sebelum aniaya, ada yang mid-tribulation di tengah aniaya, ada yang post-tribulation setelah aniaya. Dan kalau nggak salah menyimpulkan tadi Bu Linda yang ketiga ya, yang post-tribulation ya. Nah, Dulunya enggak. Dulunya enggak, sekarang percaya. Ya. Karena belajar. Nah, tapi ada kelompok yang berikutnya muncul lagi yang sama sekali tidak percaya dengan rapture. Kenapa? Karena mereka mengatakan justru yang di rapture itu adalah orang-orang jahat. Jadi yang anak Tuhan tinggal di bumi. Kenapa dia beralasan begitu? Karena doa Bapak kami itu mengajarkan datanglah kerajaanmu. Kalau doanya kerajaanmu datanglah, terus orang benar diangkat ke awan-awan, diangkat ke atas, lalu kerajaan Allah datang, siapa yang ngisi gitu. Maka dia menyimpulkan justru orang jahat yang diangkat gitu. Nah itu salah satunya adalah Pak Daniel Alexander. Jadi saudara, memang dalam belajar itu akan muncul banyak penafsiran-penafsiran. Itulah kekayaan firman Tuhan gitu. Jadinya nggak satu kesimpulan. Ada kelompok yang berikutnya muncul berkata tidak ada rapture secara jasmani, yang ada adalah rapture secara rohani. Contohnya, pertanyaannya, contoh ya, ketika Stefanus dirajam batu, pertanyaannya, dia ngalami kesakitan enggak? Menurut saudara gimana? Ketika Stefanus dirajam batu sampai meninggal kan, lah Pak Stefanus itu mengalami kesakitan enggak kalau menurut saudara? Iya, tentu. Sakit ya? Sakit. Ya. Tapi cobalah baca firman Tuhan. Ya, saudara akan melihat apa? Stefanus mendapatkan penglihatan, melihat Yesus ya berdiri ya. Jadi Yesus dianukan di Kisah Rasul 2 dikatakan duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa ya. Tapi dalam peristiwa Stefanus melihat Yesus berdiri. Ya. Pertanyaan saya, kalau dia kesakitan, bisa nggak melihat penglihatan itu dengan nyaman, dengan enak gitu? Dia lihat penglihatan itu sambil teriak, aduh, ketika dilempar batu, aduh sakit gitu. Nah, apakah begitu? Ya. No, Heru. Nah itu dia. Kalau kamu nggak ngerti spiritual and body, bingung. Nah ini di Alkitab Stefanus melihat Yesus itu spirit dia yang kontak gitu.
Jadi yang dilemparin batu badan dia. Jadi kayak Tuhan Yesus aja dia jerit-jerit kan waktu disalib karena badannya yang kena, tapi roh dia tetap bicara dengan Allah Bapa karena kontaknya spiritnya. Gitu. Nah itu makanya aku sejak mendalam spirit soul and body, jadi aku ngerti banget gitu. Jadi kita tahu which one spirit, which one soul, which one body. Ya, itulah kekayaan firman Tuhan. Ada penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C. Nah, yang saya lanjutkan ini, penafsirannya berkata bahwa waktu Stefanus dirajam, dia tidak mengalami kesakitan secara tubuh. Kenapa? Karena matanya melihat penglihatan yang begitu luar biasa, sehingga dia tidak merasakan kesakitannya. Nah, saudara, itu yang ditafsirkan dengan pengangkatan secara rohani. Ya, tadi Cik Lindanya bilang penafsiran spirit gitu ya. Jadi itu matanya melihat kemuliaan Tuhan dan dia tidak lagi merasakan kesakitan pada tubuh. Nah, itu yang disebut rapture rohani, bukan fisik. Ya, ada contoh yang lain, itu pernah dialami oleh Yusuf Roni. Yusuf Roni itu ditahan di Surabaya di penjara, lalu dimasukkan dalam ruang kaca yang diputar, sehingga dia kan tentunya pusing dan kesakitan. Ya, ini proses cuci otak. Ya, tapi ternyata Yusuf Roni tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami pusing. Kenapa? Pada waktu tubuhnya disiksa, diperlakukan begitu, rohnya diangkat ke atas, sehingga Yusuf Roni bisa melihat tubuhnya itu mengalami aniaya. Nah, ketika penganiayaan itu berhenti, dia dikembalikan ke dalam tubuhnya, sehingga ketika penjara kaca yang berputar itu dibuka, dia melihat penjaganya sambil tersenyum, halo, gitu. Bisa ngomong halo. Nah, ini adalah kesaksian dari Pak Yusuf Roni sendiri, ya. Jadi saudara, memang penafsiran itu banyak beragam, tapi inilah kekayaan firman. Dan ya, salah satu tokoh yang mengajarkan pengangkatan roh bukan fisik itu adalah pengajar terkenal dari Amerika yang bernama Bill Britton. Nah, Bill Britton ini banyak dibaca oleh generasi 80, dan salah satu yang setuju dengan banyak ajaran Pak Bill Britton itu papanya Cik Linda, Damaris. Jadi ini kekayaan firman, ya, kekayaan firman. Tahun 84 ketika saya pergi ke Amerika dengan Pak Damaris, dengan Damaris, nah Damaris berkata kepada saya, ya, ayo kita ke rumah Bill Britton. Kami mau diajak ke rumahnya Bill Britton tahun 84. Tapi gagal karena Pak Damaris pulang lebih cepat. Saya baru berhasil ke sana sekitar 80-90-an, baru ketemu dengan anaknya Bill Britton. Bill Britton udah meninggal, tapi anaknya yang meneruskan, Becky Britton, ya, di Springfield. Oke, jadi mungkin ini sekedar tambahan saja bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyelidiki. Menyelidiki itu ya salah satunya dengan mendengar banyak, membandingkan banyak, minta hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Ya, ini sekedar tambahan. Silakan kalau ada yang lain. Ya, thank you Heru. Cuman aku masih tetap percaya bahwa only one truth. Ya. Only one truth. Kita bisa banyak pendapat, banyak itu, tapi firman Tuhan itu cuman satu kebenaran gitu, cuman one. Jadi kayak pre-trib, mid-trib, post-trib, cuman satu yang benar, nggak mungkin tiga-tiganya benar kan? Ya, ya betul. Tahun ya, 80 itu 80-81 Bill Britton datang ke Indonesia, khususnya ke Surabaya dan Lawang LBTC. Lalu Damaris, Yeremia Rim semuanya komplit ada di situ, belajar banyak dari Bill Britton. Nah, Damaris salah satu penterjemahnya ya, Pak Bill Britton. Waktu itu terjadilah debat sengit antara Bill Britton dengan Pak Dr. Yusuf BS.
Dr. Yusuf PS yang tulang Elisa itu ya, GBZ Surabaya. Dia kan pengajar tabernakel yang kuat sekali ya. Dan salah satu titik perdebatannya itu adalah soal rapture ya. Bill Britton mengajarkan rapture rohani, sementara Pak Yusuf PS mengajarkan rapture jasmani. Ya, akhirnya kan debat itu semuanya melihat gitu. Tapi akhirnya diakhiri dengan sebuah kesimpulan, ya. Kesimpulannya begini, ya. Kita belajar akhir zaman itu ibaratkan orang yang belajar dengan dalam kebenaran yang masih remang-remang, ya. Kenapa? Firman Tuhan berkata seperti rembang pagi hari, ya, yang makin hari makin sempurna. Nah, waktu itu ada sebuah perumpamaan untuk menengahi perbedaan yang ada, ya. Saudara tentu masih ingat cerita 4 orang buta menggambarkan gajah, ya. Masih ingat itu ceritanya. Dan tentu ada cerita yang lain, ada 4 orang pendaki gunung yang tinggi, yang satu dari sisi utara, selatan, barat, timur gitu, dari 4 mata angin ya. Mereka cerita, oh gunung ini pemandangannya bla 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 bla. Yang satu bilang, oh tidak, gunung ini pemandangannya bla 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 bla. Nah, semuanya punya pandangan yang mungkin berbeda-beda. Tapi pada waktu perjalanan menuju ke puncak, makin ke atas mereka makin menemukan persamaannya. Sehingga akhirnya ketika di puncak, yang 4 orang itu bisa berkata, oh ternyata yang kamu bicarakan itu benar, yang kamu bicarakan benar. Kenapa? Karena gunung itu terlalu tinggi sehingga penafsirannya atau penglihatan pemandangan yang dilihat 4 orang itu berbeda-beda. Tapi ketika sampai di atas ternyata ada satu kebenaran yang bisa diterima semuanya. Ya, begitu juga yang soal 4 orang buta lihat gajah. Sebenarnya benar, cuman karena mereka memegang bagian yang berbeda ya tafsirannya berbeda. Ya. Ya. Ya, jadi akhirnya Bill Britton dan Pak Dr. Yusuf PS ya, yang nggak ada friksi, nggak ada perpecahan, meskipun beda pandangan, mereka tetap berpendapat tentang itu tadi, orang daki gunung itu. Betul ya, itu 2 Korintus 10:4 itu kan bilang, Tuhan bilang semuanya kita belajar, tapi jangan sampai jadi debat. Itu percuma untuk di perpecahan. Ya, untuk apa kita belajar sama-sama gitu. Aku sih ini ya. Gimana nih tanya pendapatnya tokoh tua. Oh jadi ini soalnya kan si Papi bilang dulu kan selalu bilang mesti jadi orang gila katanya kan. Kita sebagai Kristen udah gila belum? Nah, itu. Jadi aku mau jadi gila. Itu kata-katanya saya umumkan di buku. Ya, kata-katanya bilang, belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Tuhan. Makanya tahun 80 itu lahir gerakan kaum muda yang mencoba untuk gila-gilaan bagi Tuhan. Itu gara-gara Udah Maris tuh. Dia selalu bilang gila tapi jujur. Aneh tapi jujur. Tahun 80 ada pergerakan besar karena orang-orang muda yang belajar gila untuk Tuhan. Kenapa sekarang ini tidak terjadi kegerakan dalam gereja, sepertinya kok adem ayem? Karena orang Kristennya normal semua. Gitu. Jadi perlu lagi dibuat gila gitu. Betul. Normalnya kenapa? Karena dia kurang bukan nggak beriman ya. Karena kalau punya iman pasti terjadi gitu. Aku percaya kalau iman pasti terjadi. Tapi kenapa orang-orang Kristen sekarang hidupnya nggak zoilah gitu, nggak Yohanes 10:10 kan? Tuhan bilang aku datang untuk memberi abundant life gitu. Abundant life itu bukan uang, bukan materi ya. Abundant life, satisfying life, puas. Tapi hidup kita kalau nggak puas gitu. Nah itu yang sudah belajar spiritual and body, sekarang saya ngerti banget gitu. Jadi hidup kita itu sebenarnya puas di dunia ini harus puas. Itu yang
kerinduanku untuk share ke orang-orang supaya hidupnya puas gitu. Soalnya hidupku sejak itu lain gitu. Kalau saya lihatnya tahun 80 90 itu banyak orang Kristen yang bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku perbuat untuk Tuhan? Itu. Tapi kalau yang sekarang jadi normal, kenapa? Apa yang bisa aku dapatkan dari Tuhan? Jadi yang sekarang ini maunya to get. Kalau revival terjadi karena banyak orang mau to give. Ya betul. Kayak minggu lalu lah, Heru saya bilang kan kalau orang dunia dapat berkat, ngeberkatin orang, gitu kan? Dapat berkat, kita berkatin orang. Bagus. Why not? Bagus, normal. Tapi orang Kristen yang gila, memberi baru dapat. Kasih baru dapat. Karena itu firman Tuhan bilang kan, more blessing to give than to receive. Jadi kasih dulu, baru itu beriman, kita kasih. Tapi orang kebanyakan, tuh Tuhan bilang ngasih, aku udah ngasih kok nggak dapat berkat. Wrong motive. Nah itu dia. Yeah. Jadi susah buat beriman tuh susah. Tapi kalau kita latih diri, bisa pasti. Aku kesaksian deh minggu depan. Iya. Banyak orang Kristen yang bilang bahwa ayat itu bukan untuk kita, bukan untuk mereka. Terlebihlah berkat memberi dari menerima. Ya itu bukan untuk kita katanya. Lalu ditanya, itu ayat untuk siapa? Itu ayat untuk petinju, Bu. Terlebihlah berkat memberi daripada menerima. Lebih banyak memukul tuh lebih baik daripada dipukul katanya. Nah, kalau begitu argumentasinya aku bilang kamu nggak tahu sifat Tuhan. Jadi, cuk, Bu. Iya. Sebenarnya Cilinda, Pak Heru, kita tuh berhutang ya sama generasi muda. Kita itu sudah mendapat banyak pengajaran. Ya kita yang harus di zaman akhir ini, sebelum kita menutup mata, itu kita harus gembleng generasi muda itu. Yeah. Karena di dalam kekristenan itu sendiri kan ada standar. Seperti yang Om Damari selalu bilang, yaitu gila itu. Kalau hidup kamu masih biasa-biasa, diberkati, ya, tapi kamu tidak tahu maksudnya destiny kamu tuh untuk apa. Nah itu aman-aman saja gitu kan. Ya itu standar mereka gitu. Itu standar mereka. Tapi kita yang hidup di zaman sebelumnya, itu sebenarnya kita berhutang untuk generasi muda itu. Oke. Mungkin Setuju. Bisa dipikirkan Pak Heru, ya. Supaya jangan generasi kita saja, tapi terutama generasi anak-anak muda ini. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Pak Daniel Alexander itu kan kerjaannya ngadopsi anak, ya. Tiap kali ketemu orang susah diadopsi jadi anak. Jadi tiap kali ketemu anaknya bertambah-tambah. Yang terakhir itu sudah sekitar 1.500-an, ya. Jadi diadopsi, diangkat anak, dan kalau perlu sekolah disekolahkan, kalau yang perlu modal dikasih untuk modal usaha, dan itu yang dilakukan sama Koden ya, termasuk orang langka yang masih ada, yang masih tersisa. Nah, satu kali Koden itu ditanya, Pak Daniel itu ditanya, ya, kamu sudah memberi banyak kepada anak-anak ini dan mereka sudah jadi orang, sudah tamat sekolah, sudah mulai kerja. Lalu kemudian apa yang kamu harapkan kembali dari anak-anak itu? Ya, banyak orang tuh kalau punya anak kan pikirannya gini, supaya nanti pada masa tua ada yang melihara aku, ada yang mereka membalas kebaikan waktu kecil gitu, ya. Tapi Pak Daniel tuh menjawabnya gini, ya, kamu tidak perlu balas apa-apa kepada papa, ya dia panggil dirinya papa, ya. Dia bicara sama anak-anaknya. Kalau kamu berhasil, kalau kamu jadi orang, kamu mau balas budi,
jangan balas ke papa atau ke istrinya ya, Cik Louis ya. Tapi balaslah pada generasi yang akan datang, maksudnya ke bawah gitu ya. Jadi jangan balas kepada Pak Danielnya, tapi balaslah dengan melayani ke bawah lagi. Jadi ada kata-kata ya, saya mau meneguhkan omongannya Bu Lucy ya. Kata-kata itu ada di dalam sebuah majalah berbunyi begini, ya. Kita berhutang keselamatan pada para misionaris masa lalu yang rela meninggalkan zona aman dan nyamannya untuk memberitakan Injil kepada kita. Sudah sepantasnya kita membayar hutang keselamatan ini dengan berani meninggalkan zona aman dan zona nyaman kita untuk memberitakan Injil kepada mereka yang masih terhilang. Contoh Jawa. Pada waktu misionaris awal datang ke Jawa, Jawa ini ya masih hutan-hutan, masih rimba begitu. Tapi karena pemberitaan Injil, kita bertobat di Pulau Jawa dan kemudian berubah menjadi kota-kota yang modern misalkan. Nah, kita pun berhutang dengan misionaris itu. Nah, bayarlah kepada mereka yang masih ada di pedalaman, yang masih terhilang, yang belum diselamatkan. Gitu. Jadi itu mungkin yang dimaksud Bu Lucy ya. Jadi berhutang kepada generasi yang akan datang gitu. Betul, Bu? Iya, betul, Pak. Terutama juga dulu kan Om selalu mengajarkan tentang deeper life. Jadi hidup yang ya seperti menggali kebenaran firman Tuhan itu sendiri, hidup berbeda dengan orang lain, ya itulah deeper life. Iya. Saudara, kami ini banyak mengirimkan berita-berita pelayanan dari ladang Tuhan. Dan saya memakai nama, istilahnya program itu dengan nama Ladang Tuhan Memanggil. Lah kenapa saya pakai nama Ladang Tuhan Memanggil? Inspirasinya dari yang dikerjakan sama Damaris selama puluhan tahun. Ya, saya ke rumahnya, saya lihat ini orang luar biasa ya, membuat buletin namanya buletin desa, dikerjakan sendiri bertahun-tahun, bukan bertahun, berpuluh-puluh tahun ya, sejak zaman stensilan sampai berubah menjadi cetak, disebarkan kemana-mana. Kemudian berita dari Ladang Tuhan itu diberitakan ada respon, kemudian persembahan yang masuk dikirimkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya lihat gitu terharu. Kenapa? Ini orang luar biasa. Ya, jadi yang dipikirkan itu adalah bagaimana memberitakan Injil, bagaimana menguatkan mereka-mereka yang ada di ladang pelayanan. Dan saya perhatikan buletin desa itu puluhan tahun dikerjakan Damaris. Ya, itu sedikit tambahan saya. Suryadi mau nyampaikan sesuatu, silakan. Saya bersyukur ya yang tadi Pak Heru sempat sampaikan di saudara yang lain, Pak Samuel, bahwa langit bumi itu memang bisa lenyap, tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Dan penggenapan yang tadi Cilinda sempat sampaikan juga, yang Pak Heru juga sempat ulas juga, nubuatan yang firman Allah katakan pasti akan digenapi, pasti. Hanya memang bisa terjadi perbedaan penafsiran, ya karena tingkat pertumbuhan yang juga mungkin berbeda, ya pasti bisa berbeda. Tapi justru saya bersyukur bahwa setiap kita yang pernah lahir ke dalam dunia dari zaman pertama, zaman Adam sampai hari ini, ternyata nggak ada satupun ciptaan yang sama persis. Kalaupun ada orang bilang kembar, ternyata si kembar pun nggak bisa sama persis. Bahkan teknologi cloning sekarang yang bilangnya sama, buat saya pasti juga berbeda. Dan saya melihat bahwa justru di situ kita melihat Allah itu betul-betul nyata. Karena nggak ada yang bisa menyamai dia. Ya. Luar biasa, dia bisa bikin manusia itu lahir tidak sama.
Tetapi dengan perbedaan yang ada itu justru itu membuktikan bahwa dia itu Allah. Itu sebabnya saya percaya tentang tubuh Kristus, bahwa sampai bagian akhir dari masa, sampai titik terakhir, bahwa dia akan menyatakan diri dengan jelas dan nyata. Itu sebabnya saya juga bersyukur bahwa di bagian akhir dari sampai saat ini ya, entah berakhirnya kapan itu kita nggak ada yang tahu, tetapi tanda-tanda itu semua membawa kita untuk menilai zaman ini. Apakah betul-betul sudah di bagian akhir, ataukah masih ada waktu yang cukup. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa dengan seluruh perbedaan yang ada ini, sekarang di seluruh penjuru dunia itu muncul kelompok-kelompok komunitas, organisasi, apakah itu bentuknya persekutuan, apapun lah namanya, apakah itu menyebutnya gereja, ataupun menyebutnya yayasan, ataupun lembaga, atau apapun. Tetapi semuanya itu mereka mengaku bahwa mereka dengan iman, mereka melakukan sesuai firman. Ya. Sudah pasti saya harus katakan tidak ada satupun dari semua yang tadi saya sebut itu sebabnya perbedaan itulah, menerima perbedaan orang lain, menerima perbedaan yang ada itu, lalu dengan seluruh perbedaan yang ada itu membuat kita ada di dalam satu tubuh, itu tubuh Kristus. Ya. Jadi saya ingat di Efesus pasal 4 ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Saya coba bacakan aja ya. Efesus pasal ke-4 dari ayat ke-11. Dan ia dalam huruf besar, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai ayat ke-13, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang terus. Ayat ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Masih ada ayat-ayat selanjutnya. Tapi saya bersyukur bahwa hari-hari ini orang-orang yang dianggap biasa, yang dianggap awam, yang dianggap nggak ngerti firman, yang dianggap bodoh, ternyata dengan teknologi yang ada sekarang memungkinkan mereka berani berbicara, mulai menceritakan seluruh apa yang mereka alami dalam kehidupan, berbagi satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga yang melayani Tuhan itu bukan hanya yang dalam konotasi disebutnya pendeta atau siapalah, guru besar ataupun apa. Tapi orang-orang yang mungkin sampai hari ini nggak begitu dipandang orang, nggak begitu lihat. Ternyata mereka mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang menceritakan tentang pribadi Yesus, tentang Allah, tentang kebenaran, tentang firman, tentang
kebenaran nubuatnya akan segera terjadi dan akan segera diselesaikan oleh Allah sendiri melalui orang-orang kepercayaan Dia. Saudara, saya sangat percaya ini. Itu sebabnya saya bersyukur ada kesempatan komunitas seperti ini bisa meluas ke saudara yang lain. Saya ingat sekali Damaris pernah bilang, saya pernah beribadah di Katolik, tapi saya bisa tuh menikmati hadirat Allah walaupun di Katolik dalam ibadahnya nggak begitu banyak, nyaris nggak ada yang disebut praise and worship. Walaupun sekarang ada, mereka bikin Katolik karismatik, tapi dalam ibadahnya senyap, sunyi seperti itu. Tapi dia pernah bilang, saya bisa tuh menikmati hadirat Allah di sana. Saya pernah datang ke jemaat Pantekosta yang konotasinya masa lalu itu kalau nggak mukul-mukul bangku, banting-banting bangku, nggak sampai nangis bergerung-gerung, rasanya belum Pantekosta begitu. Tapi saya tetap bisa menikmati suasana yang seperti itu. Saya juga bisa menikmati saudara kita Advent yang berbicara banyak tentang hari Sabat, bicara tentang makanan dan segala macam yang mungkin tidak terlalu banyak juga disukai oleh komunitas yang lain. Tapi saya tetap bisa melihat Allah ada di sana. Dan pada saat hidup sampai bagian akhir, dia begitu banyak melihat beragam kelompok-kelompok organisasi yang lama berubah ataupun yang sempat terlihat kering dan segala macam, tapi dia tetap mengatakan di situ ada Allah yang nyata. Buat saya terus dengarkan dia bilang, saya menangkap bahwa disitulah letaknya. Buat saya menilai, iya ya, kenapa saya harus merendahkan saudara yang mungkin kita anggap belum sampai seperti pengertian saya, ataupun saya juga tidak bisa terlalu memuji saudara saya yang begitu luar biasa dalam pekerjaan pelayanan ataupun yang terlihat begitu hebatnya. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam tiap-tiap kita. Tapi buat saya akan merasa lebih salut dan tersanjung dan bisa melihat Allah yang lebih luar biasa. Kalau ada orang-orang siapapun di sekeliling saya, orang yang saya temui, dia berbicara tentang Allah, tentang kebenaran firman Allah. Dan di situ kita menemukan Allah yang sesungguhnya. Bahkan saya katakan, saudara kita dari kelompok saudara tiri kita ini, Tuhan bisa berbuat sesuatu secara pribadi pada orang-orang ini. Jadi ini waktunya buat saya, kita juga melihat dengan mata Raja Wali, bukan melihat dengan mata biasa. Bisa jadi ada banyak orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Memang saat ini sepertinya masih banyak yang tersembunyi. Tetapi saya sangat percaya di seluruh pelosok bagian bumi ini, Tuhan sedang mempersiapkan tubuhnya. Seperti yang ayat tadi katakan, dia sedang memperlengkapi orang-orang kudusnya supaya tercapai satu pemahaman yang sama. Seperti yang tadi Pak Heru sampaikan, ilustrasi 4 orang buta dan 4 orang pendaki. Pada waktu mereka sampai mendaki ke puncak, ya, mereka tidak berkeluh kesah selama perjalanan. Lalu pada saat mereka bertemu di puncak, ternyata mereka bertemu di dalam satu puncak yang sama. Ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saya bersyukur untuk kesempatan ini, ada event seperti ini. Bersyukur juga
si Linda menjadi salah satu yang juga mulai menceritakan si papi dan segala macam. Buat saya itu akan lebih banyak lagi nanti akan tergali, dan kita bersyukur semua ini saling memperlengkapi dan membuat Allah kita itu betul-betul nyata menjadi Allah yang betul-betul luar biasa dan sempurna. Saya pikir hanya itu Pak Heru yang bisa tambahkan dulu. Semua saudara, terima kasih. Oke, sebelum kita menutup, mungkin saya sharing satu hal sebelum nanti Cik Linda kasih kata penutup ya. Satu kali di sebuah kota di Jawa Timur, saya diundang pelayanan. Lalu kemudian pendetanya tanya ke saya, Pak Heru, apakah Anda bisa bicara tentang akhir zaman? Saya kemudian bilang, saya tanya balik, akhir zaman itu kan luas, Pak. Mau topik yang mana? Ya, mau bicara apa? Lalu pendeta itu menjawab, terserah. Ya. Nah, saudara, pada hari hanya saya datang di gereja itu, waktu saya melayani firman Tuhan, saya menyampaikan tentang misi, tentang penginjilan, bicara tentang amanat agung, ya. Nah, setelah acara selesai, pendetanya jumpain saya, terus marah, tegur saya. Pak Heru, kan saya mintanya bicara akhir zaman. Kenapa kok bicara soal misi tentang amanat agung? Ya. Waktu saya ditegur begitu, saya tersenyum, saya lihat pendeta itu lalu saya bilang, Pak, pada awal saya bicara di mimbar tadi, Bapak kemana? Bapak mestinya keluar sehingga tidak mendengar penjelasan saya. Betul nggak, Pak? Pendeta itu tiba-tiba diem lihat saya bilang, iya tadi saya keluar sebentar. Nah itulah missing point-nya itu di situ, Pak. Kenapa? Tadi saya bicara di atas mimbar, pertama kali saya bertanya sama jemaat, saya ini diminta bicara akhir zaman. Tapi dalam pandangan saya, akhir zaman itu ada dua. Yang pertama itu bagiannya Tuhan, dan yang kedua bagiannya kita. Ya, bagiannya Tuhan. Kenapa kita ini sering sekali ingin tahu bagiannya Tuhan? Misalkan tanda-tanda zaman, ya, tentang Armageddon, Gog and Magog, mau bicara tentang misalkan nafiri yang terdengar di udara, kapan bait Allah ketiga dibangun kembali, ya, mau bicara tentang one world order, bicara tentang krisis-krisis ekonomi, kuda merah, kuda hijau, kuda apa yang ada di kitab Wahyu itu kan bagiannya Tuhan, ya, itu bagus, tapi itu bagiannya Tuhan. Sementara kita manusia punya bagian sendiri, bagiannya apa? Yaitu amanat agung memberitakan Injil, ya. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa sampai genap kesudahannya, barulah Tuhan itu bisa datang. Nah, kata-kata segala bangsa yang dipakai adalah etnis, suku bangsa, ya. Nah, jadi tugas kita itu sebelum akhir zaman terjadi, pemberitaan Injil harus diberitakan. Itu bagiannya manusia. Makanya tadi 5 menit pertama saya bertanya kepada jemaat, boleh nggak saya bicara akhir zaman dari sisi manusia? Bagiannya kita, bukan bagiannya Tuhan. Jemaat bilang boleh. Makanya saya bicara tentang amanat agung, tentang misi. Waktu saya jelaskan begitu, pendeta ini cukup kecut mukanya karena dia memang ketahuan keluar dari ruangan, jadi tidak mendengar penjelasan, saudara. Ya, tapi itulah keadaan orang Kristen zaman sekarang. Ya, sering ikut seminar akhir zaman, sering ikut belajar Bible study macam-macam, tapi yang diurusi bagiannya Tuhan. Nah, bukankah kita juga punya bagian yang harus diselesaikan? Ya.
satu kali yang lain saya ketemu dengan rekanan misi dari Jogja. Saya bicara begini, aku punya buku bagus. Bukunya judulnya 11.000 alasan mengapa Yesus belum bisa kembali ke dalam dunia. Nah, waktu saya bicara begitu, kawan saya ini tertawa. Dia bilang, Pak, kalau alasannya ada 11.000, betapa tebelnya buku itu gitu. Saya tertawa, saya bilang, ini saya tunjukkan bukunya. Ya, waktu saya tunjukkan ternyata kawan saya itu ganti yang tertawa, saudara. Kenapa? Karena yang saya tunjukkan itu buku saku ini. Ya, ini buku saku. Ya, judulnya 11.000 alasan mengapa Yesus belum bisa kembali ke tengah dunia. Kawan saya berpikir 11.000 alasan dikupas satu-satu, jadi betapa tebalnya bukunya. Ternyata, saudara, buku ini bicara data misi. Ya, di dalam dunia ini ada 23.000 etnis suku bangsa. Selama 2000 tahun gereja Tuhan diberi waktu untuk bekerja memberitakan Injil, baru menjangkau 12.000 etnis suku bangsa. Berarti masih ada hutang, masih ada sisa 11.000 suku bangsa. Kalau ada satu saja suku bangsa yang belum mendengar Injil, itu sudah bisa menjadi alasan Tuhan untuk menunda kedatangannya. Kenapa? Karena Matius 24 ayat 14 itu jelas mengatakan sampai seluruh bangsa, berarti semuanya mendengar kabar Injil. Bukan seluruh orang loh ya, beda ya. Bukan seluruh orang mendengar Injil, tapi seluruh bangsa. Jadi 24.000 etnis suku bangsa ini harus mendengarkan Injil. Apakah satu bangsa satu orang, ataukah 2 orang, ataukah ribuan atau jutaan, nggak masalah. Yang penting seluruh bangsa mendengar Injil. Kalau ada satu suku bangsa saja tidak mendengarkan berita Injil, maka iblis itu akan mentertawakan Tuhan kalau Tuhan datang. Dikatakan, Tuhan, engkau berfirman, tapi engkau tidak menggenapi firman-Mu. Ya. Dalam perjanjian lama itu ada satu ayat yang mengatakan, God is not a man that he should lie. Tuhan itu bukanlah manusia yang berdusta. Tidak pernah dia berfirman dan tidak melakukan firman-Nya. Berarti apa, saudara? Kalau saudara mau Tuhan datang segera, ya kita harus tetap melakukan mandat amanat agung, yaitu pemberitaan Injil menjangkau seluruh bangsa di dunia. Ya, itu mungkin sekedar tambahan yang saya bagikan untuk kita yang suka belajar akhir zaman. Ya, mari kita kerjakan bagian kita daripada cawe-cawe ngurusi bagiannya Tuhan. Gimana, Cik Linda? Silakan menutup. Aku setuju kita mengabarkan Injil kepada yang lain yang belum selamat. Jadi dia dengar Injil. Gimana kita yang sudah selamat, yang sudah mendengar Injil? Kita mau mendalam kan? Makanya kita belajar apa yang Tuhan kasih di firman-Nya. Nah, kita mau memperdalam tanda-tanda apa. Kalau enggak, kita nggak tahu gitu kan. Kalau enggak, kita dijerat iblis gitu. Itu senjata kita kan. Firman Tuhan itu senjata kita. Jadi kalau akhir zaman, ya sama orang lain nggak peduli, banyak yang nggak peduli. Tapi kalau nggak tahu, kita bisa dijerat iblis gitu. Lack of knowledge, people binasa karena lack of knowledge gitu kan. Karena iblis itu dia licik gitu ya. Jadi kalau dia ngasih umpannya bagus-bagus gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak share yang tahu, kejerat dia gitu. Kena umpan dia dan kecantol nggak bisa lepas gitu. Nah, ya tentu kita harus memberitakan Injil 100%. Mungkin benar Heru, Tuhan Yesus nggak datang karena belum komplit bangsa-bangsanya yang dengar firman Tuhan. Iya. Jadi, cuman jangan disalah ngerti ya, ucapan saya itu bukan berarti nggak boleh belajar akhir zaman. Tapi maksudnya itu, kalau kita mau belajar bagiannya Tuhan, jangan melupakan bagiannya kita gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh. iya.
Tentu. Tapi ya Tuhan perlu manusia ya untuk Ya. di dunia ini. Tuhan perlu kita untuk share. Tuhan, aku percaya Tuhan sudah selesaikan semua itu di kayu salib. Sekarang is our turn to. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan kita. Saya akan membacakan satu quote singkat dari seorang hamba Tuhan ternama yang bernama Oswald J. Smith, ya, salah satu orang besar dalam dunia kekristenan. Dia menuliskan satu quote, ya, dia berkata, "Tidak seorang pun layak mendengar Injil kali kedua, sementara di dunia masih banyak orang yang belum pernah mendengar berita Injil itu barang sekalipun." Ya, artinya kita tidak boleh egois, ya. Jangan kita mendengar berita Injil berulang-ulang tanpa memikirkan mereka yang belum mendengar berita Injil, ya. Coba saudara renungkan kata-kata dari Oswald J. Smith ini, ya. Kalau itu saudara percaya kebenarannya, mari kita belajar gila bagi Tuhan, ya, seperti ajarannya Damaris, ya. Jadi jangan hidup bagi diri sendiri, tapi belajarlah untuk menjadi berkat atau membawa terang Injil kepada orang lain.